dirasa melayang. Mana beliau yang adi Cuma dace bentang kalah ira kematamu Kalau rahang beli jatuh hati Cuma dace adi ngerasa yang rasa one Kalau rahang beli jatuh hati Tugas mereka ketemu. Oke, Naya Kanaya. Halo. Maret ketemu saja nih Pak Madi. Lama setelah sekali. sekian lama ya. Sekitar 3 tahun ya? 4 tahun? 4 tahun lebih dan kita bagaikan terpisahkan jarak, waktu dan tempat yang berbeda gitu ya. Yes. Saya tahu Naya Kanaya atau nama lengkapnya Igede Artanaya, SPD. Iya. Itu sudah 10 tahun lebih saat beliau kebetulan masih jadi mahasiswa dan dia aktif di kampus juga dan segala macam. Akhirnya setelah tamat, lama nggak ketemu, baru ketemu lagi, jadi penyanyi lagu pop Bali. Nah, apa kabar Naya? Astungkara becik-becik. Saya panggil Naya aja ya. Naya. Oke. Nah, ini gimana ceritanya kok tiba-tiba bukan sekonyong-konyong sih ya, dari dulu sebelum udah nyanyi. Tiba-tiba kemudian rekaman dan cukup aktif mengeluarkan single-single. Yang terakhir ada minggu kemarin mengeluarkan Jaga Tresna. Gimana cerita kok tiba-tiba penyanyi gitu loh? Ya. Saya cerita dikit ini. Nggak dikit kalau kita cerita panjang. Panjang lebar, boleh. Ini bisa 24 jam bisa deh ya? Bisa, oke. Ini bisa berapa episode nih? Oke. Cuman ini dulu itu berangkat dari lomba-lomba Pak Madi, Ya. lomba-lomba nyanyi dan kan Pak Madi sendiri yang jadi Itu juri. mulai awal tahun waduh, ini ingat memori saya nggak perlu di-upgrade ini ya. Iya, waktu itu saya kenal Pak Madi dari lomba-lomba nyanyi dan band. Jadi waktu itu saya masih SMP, SMA. Nah, kebetulan Pak Boleh Madi- kita start dari awal dulu dah. Nah, oke. Biar ceritanya berurutan. Sejak kapan mulai tertarik di musik gitu dulu? Umur berapa? Kalau nggak salah itu SMP kelas 2. SMP. Dari Batu Bulan. Oh, tidak. Awalnya aslinya saya di Tabanan. Asli Tabanan. Tinggalnya dulu di Badung. Terus SMP-nya di berarti Badung, di Sakura. di SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Kuta Utara. Yes. Oke. Dari sana mulai tertarik musik. Udah langsung ke lagu Bali? Belum, waktu itu masih lomba-lomba Pak Made. Jadi waktu itu ketemu sama guru vokal. Saya di SMP itu namanya Bu Sri Yolanda. Wah, ini kan perlu disalam. Di kalangan penyanyi bukan hanya lagu pop Bali, pokoknya kalau urusan lomba vokal dan segala macam, benar. salah satu senior itu Ibu Sri Yolanda. Apa kabar Bu Sri? Nonton ya, oke Made ya. Ya, Berarti Bu Sri yang ngarahkan waktu itu. Beliaulah yang menemukan saya. Jadi waktu itu kita cerita sedikit. Waktu itu saya mau ada lomba di SMP dan saya kebetulan waktu itu nggak ada niat, cuman ada panggung kecil gitu di SMP. Nah saya nyanyi. Kebetulan ibunya ada. Langsung saya ditanya, kamu kelas berapa? Kelas 2 Bu. Nanti pulang sekolah ke ruang guru. Wah, ini ngapain nih? Dikira dihukum ya. Ngapain gitu. Ya, habis itu sampai di dalam ruangan, kamu wakilin sekolah ya buat lomba dulu namanya PSP Pak Made. Itu lomba mewakili sekolah di Badung. PSP yang sekarang berkembang jadi FLS 2N itu ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu saya nggak pernah ikut lomba, benar-benar nggak pernah ikut lomba. Tiba-tiba seperti itu ibunya suruh, ayo kamu harus wakilin SMP. Akhirnya saya karena nggak serak waktu itu awal, wah ini ibu nih ngadi-ngadi juga kan gitu. Saya ada aja alasan buat nggak latihan. Meklit pokoknya gitu. Iya, sampai beliau kesel. Akhirnya pas pulang sekolah, dia tungguin saya di depan pintu gerbang. Mau kemana kamu? Dia bilang gitu. Harus latihan kamu harus mau nih gitu. Oke. Akhirnya nggak bisa ngomong kan. Akhirnya saya latihan. Gitu. Ya, waktu itu yang membuat males latihan itu nggak mau percaya dengan Bu Sri itu kenapa? Karena saya waktu itu anti lagu Bali.
Oh, awalnya sempat anti lagu Bali. Iya, karena saya waktu itu Sedangkan Ibu Sri nyuruh latihan lomba lagu Bali. Lagu Bali. Dan itu yang maksudnya festival-festival gitu Pak Madi. Jadi kan saya gak pernah latihan vokal tapi disuruh langsung gas gitu kan, saya wah ini beban gitu. Saya nggak mau. Karena waktu lomba tampil yang dilihat sama Bu Sri itu saya nyanyi lagu Indonesia. Oke. Nah, akhirnya saya latihan lomba, ternyata dapat juara 3. Oke. Pertama kali lomba pakai lagu bahasa Bali, langsung juara 3. Langsung suka lagu Bali atau masih setengah hati? Masih setengah hati. Karena saya belum dapat, kalau orang bilang sih belum dapat nyamannya ya. Karena belum dapat feel-nya. Karena masih nyanyi yang dengan gaya festival seperti itu. Akhirnya ya keterusan lomba. Jadi kebiasaan setiap bulan tuh pasti ada aja lomba. Akhirnya kebiasaan bahkan lagu Bali waktu itu. Ya. Oke. Yang waktu itu yang Naya sendiri rasakan kesulitannya tuh di mana gitu membawakan lagu Bali? Mungkin kalau di festivalan itu Pak Made di lick-nya, lick itu kayak cengkok. Iya. Itu saya waktu itu nggak bisa banget. Akhirnya Ibu Sri itu bawa saya ke beberapa pelatih. Ada namanya Pak Komang Darmiyuda. Ada namanya Pak Komang Sudano. Banyak saya diajak ke situ buat latihan khusus cengkok Bali. Akhirnya kenal juga sama beliau-beliau yang luar biasa ini. Akhirnya saya wah senang juga nih karena dengan nyanyi banyak punya teman baru, banyak punya coach yang juga wah keren-keren gitu. Akhirnya wah keterusan nih sampai SMA. Tapi waktu itu masih juga bawakan lagu Indonesia, lagu masih. Barat. Karena lombanya juga ada yang bahasa Indonesia Pak Made. Oke. Jadi mulai menemukan nyamannya lagu Bali itu gitu ya? Ya, nyamannya lomba sih sebenarnya. Sempat solo atau masih ngeband juga? Solo. Masih solo. Sampai teman band saya nih yang waktu itu, kita nggak diajak lagi nih, udah solo sendiri. Karena udah kebiasaan lombanya kan. Betul. Pasti solo kan ya. Oke. Ya. Tapi ada juga yang lomba-lomba band Pak Made. Udah ketemu dah Pak Made itu. Di Yamaha lah. Saya lupa tuh tahun berapa. Wah, tahun berapa itu waktu itu? Zaman nggak enak. Nah, nanti SMA lanjut lagu itu. Kemudian kuliah. Menarik kan kuliahnya ngambil jurusan pendidikan bahasa Bali. Nah itu kenapa milihnya bahasa Bali? Begini Pak Made, waktu SMA itu sudah mulai feel-nya dapat nih. Wah bahasa Bali ini keren juga nih. Apa karena pengaruh lagu? Karena sering nyanyi lagu bahasa Bali? Pengaruh lagu satu. Kedua juga, saya nggak munafik, saya lihat peluang juga kerja. Kalau jurusan yang sepi peminat, biasanya kerjanya cepet begitu. Jadi saya, aku mau coba di bahasa Bali. Terus dan punya impian juga gimana caranya lagu Bali ini bisa bawa saya enggak sih tak bawa modern gitu loh. Karena kan sejauh ini saya lihatnya bahasa lagu Bali dengan kalau nggak Mandarin, Melayu atau misalnya dengan nada pentatonik yang jelas gitu. Tapi agak ngepop modern jarang ya. Saya coba punya impian di situ. Jadi saya ya udah ikut kuliah di mata pelajaran bahasa Bali. Oke. Dan akhirnya malah sekalian nyebur di bahasa Bali gitu akhirnya. Benar, Ode. Oke. Karena juga peluang kerjanya juga besar waktu itu. Karena jarang yang ambil bahasa Bali. Nah, lanjut ke lagu itu tadi gitu. Ini kan menarik artinya bahwa Naya bilang dari SMP dipaksa ikut lomba sudah menekuni lagu Bali. Bahkan sampai SMA ikut ngeband sampai tamat kuliah. Tapi kenapa cukup lama baru berani merilis single sendiri? Karena kalau salah Maret ketemu itu kan tahun 2018 pas 19 ya? 19. Persis sebelum Covid kan? Nah, itu kan cukup lama gitu. Apa yang membuat ada rentang waktu yang panjang itu? Sebenarnya satu karena tidak pede. Karena saya dengar lagu-lagu Bali kan memang kental dengan yang tadi Pak Madi bilang Mandarin atau yang mana. Setelah itu saya dengar survei gitu Pak Madi. Dengar radio, wah ini ada band kayak seperti Harmonia. Terus ada teman saya juga yang dulu nyanyi Indonesia, ada Gus Yuda. Saya dengar, wah ternyata bisa nih lagu Bali dibuat aransemen yang lebih catchy, yang dibuat kekinian atau dibuat modern gitu. Jadi saya masuk di selahnya mereka kan mungkin di popnya, saya coba tambahin unsur R&B-nya lah gitu. Biar waktu itu kok kiblat saya masih di si penyanyi nasional kan jazz kayak gitu. Jadi saya coba buat lagu Bali yang mungkin searah ke situ agar tidak sama. Itu yang bikin cukup lama padahal. Tapi di luar itu sebelum merilis
single Maret Ketemu tuh sudah sempat rekaman nggak lagu pop Bali yang lebih tradisional barangkali atau apa sebelumnya? Sempat, tapi itu kompilasi di BIS kampus Iya. sama Pak Rektor saya. Di-guide Pak Rektor ya untuk rekaman Iya ya. kan, itu langsung sama Pak Rektor IKIP waktu itu, beliau beriin saya lagu, ini lagu tolong nyanyikan gitu. Oke, saya bawain. Tapi kalau benar-benar ada komersilnya itu baru Maret Ketemu itu ya gitu ya. Oke. Dan itu kan namanya juga coba-coba ya, orang bilang ya mungkin tes pasar kan gitu. Sejauh itu pada masa itu ketika ngelempar lagu itu responnya gimana gitu? Kalau saya sebagai orang yang baru Pak Madi, saya lihat sendiri ini responnya positif sekali. Tanpa saya sadari banyak yang bawain lagunya, banyak yang cover, ada yang pas saya lagi jalan-jalan kemana, kok lagu saya diputer. Maksudnya waktu itu awal kan saya coba lempar aja lah, siapa tahu kan gitu. Ada yang nggak ada target mulut-mulut waktu itu ya? Nggak ada, benar-benar nggak ada. Habis itu saya kaget juga, loh kok masuk nominasi Anugerah Musik Bali. Ya, dari situ saya mulai bisa nih gitu, bisa nih. Kalau kita konsisten bisa nih gitu. Dan juga support teman-teman di balik saya juga, kayak musisi-musisinya ataupun orang yang terlibat di rekaman ataupun videonya sangat mendukung. Dan itu kan kalau boleh dibilang di era sekarang ini, di era digital ini, rekaman kan nyaris semuanya swalayan. Swalayan artinya biaya sendiri, jual sendiri, pokoknya ngurus sendiri dan nggak ada produser. Benar. Waktu itu Naya merasa artinya, apalagi kalau sampai sekarang sudah 7 rekaman ya, dan itu full dibiayai sendiri segala macam, sempat nggak berpikir dalam arti kata karena ini biaya dari mana ya, kan lumayan gitu untuk rekaman, terus kemudian video klip, belum lagi kalau dihitung misalnya publish dan segala macam. Ya, kalau tak pikir-pikir itu, kalau kita mikirin nggak akan keluar-keluar kayaknya Pak Di. Jadi saya waktu itu ya udah, saya memang punya budgetin sendiri, setiap tahun itu saya budgetin sekian untuk tetap berkarya. Maksud saya itu biar nggak putus aja, karena kemarin udah dapat timingnya di mana Naya Kanaya dengan versinya, dengan pop modernnya mulai kena gitu. Kalau saya berhenti, rugi dong yang pertama. Artinya mulai ada buka pangsa pasar baru boleh dibilang gitu ya. Oke. Jadi banyak juga teman-teman yang penting konsisten aja. Seperti teman-teman saya ada kemarin beli Dego Vespa. Naya ayo keluarin lagi, yang penting kita konsisten aja. Artinya bahwa tujuan Naya ketika merilis rekaman lagu pop Bali itu tidak langsung to the point bahwa ini untuk hitung-hitungan secara komersil dapat duit sekian, cuan sekian, enggak gitu ya? Saya pure ingin berkarya supaya nanti ketika saya mungkin tua ada, ini dulu papa saya punya ini gitu, atau enggak ini Naya Kanaya dulu ada seorang Naya Kanaya dengan versi lagunya seperti ini. Gitu. Nah, dari 7 rekaman yang sudah dirilis itu kan ya tetap sebagian besar pasti tema cinta lah yang umum kan orang-orang suka dan segala macam. Nah, yang dari 7 itu yang paling Naya nikmati, yang menurut Naya paling ini the best itu yang mana? Berkesan mungkin, lebih ke berkesannya yang pertama ketemu. Karena itu, kenapa nama judulnya Pertama Ketemu? Itu sebenarnya apa namanya ya? Tanda petik, ini Naya pertama ketemu temu kalian semua gitu. Dengan konsep lagu yang baru, dengan freshnya yang baru, dengan aransemen yang baru. Jadi pertama ketemu itu selain juga asli cerita dari saya, juga terselubung yang itu tadi. Oke. Salam perkenalan untuk mengabadikan kisah nyata dengan sang istri juga. Gitu jadinya. Nah, mumpung ngomong ke sang istri, tanggapan dari istri gimana gitu? Nih artinya kan ya mungkin bahasa Bali ngutang-ngutang pis gitu. Gimana komentar istri terhadap kiprah itu? Untungnya Astungkara nih istri saya sangat support saya. Pol-polan. Bahkan kadang waktu di masa Covid kemarin, kan itu pertama ketemu kan dekat-dekat Covid tuh. Iya, betul. Dia yang support full. Nah, yang di luar single lagu pop Bali itu, Naya sendiri kan dalam tanda kutip ngamen juga kan, sama saya lupa nama grup bandnya apa itu kemana ada. Sekarang itu saya punya entertainment sendiri Pak. Namanya Free Channel Entertainment. Free Channel Entertainment. Free Channel Entertainment. Artinya
aktivitas nyanyi itu tidak melulu hanya di lagu berbahasa Bali saja, Oh, tidak. tapi artinya untuk nyari duitnya ada dapur tersendiri juga gitu ya, Benar, Pak, ya. Ode, Oke. benar. Tapi kalau Naim ngerasakan perbedaan sekaligus misalnya di mana beda kenikmatannya rekaman lagu pop Bali untuk dirilis di media sosial dan nyanyi di panggung, mungkin apakah di acara wedding, acara kantoran dan segala macam. Kalau dibilang segi kepuasannya, saya lagi puas membawakan lagu sendiri. Karena kan original Pak Made. Yeah. Walaupun memang kalau dibilang pikir-pikir kan dari cuannya mungkin Pak Made. Yeah. Kalau dari cuannya mungkin lebih besar di wedding jauh. Pasti gitu ya. Cuman, belum lagi kalau yang punya cara puas dapat saweran lagi ya. Ya benar. Cuman kalau kepuasan batin mungkin ya Pak Made. Saya pernah beberapa kali dengan gara-gara pertama ketemu, saya dapat panggung yang besar. Main di mana-mana juga sempet itu 3-4 bulan karena itu bareng siapa? Bareng Dani gitu kalau nggak salah. Dani Caniago ya. Dia yang promosiin kemana-mana, akhirnya juga saya dapat panggung kemana-mana. Ya puas. Teman saya yang ngiringin pun dengan mungkin budgetnya di bawah wedding, cuman mereka bilang ini puas kita main. Orang-orang pada sing along lagu karya saya sendiri. Gitu. Harus bisa membedakan mana yang memang untuk idealis ya, untuk artinya keuntungan secara finansial lain lagi gitu artinya kan. Benar, okay. Nah, tapi kalau pernah nggak bahkan lagu sendiri di acara-acara wedding itu atau ya curi-curi lah dikit gitu, siapa tahu orang kenal lagunya. Pernah, tapi di wedding Bali. Di wedding Bali pastinya. Ya. Karena kalau saya wedding bule atau Cina kan saya biasanya pasarnya Mandarin. English. Berarti bisa lagu Mandarin juga? Bisa. Wah, mantap. Itu soalnya harus all in ya kalau entertainment gitu ya? Iya, karena wedding kan kadang-kadang requestnya Pak Made. Kadang juga Korea di request. Harus siap gitu, harus belajar ya? Harus belajarin. Tapi untuk sekarang kan ada ini ya, jadi gampang ya? Iya, kalau zaman dulu itu susah banget. Beli chord gitar aja itu harus beli buku yang kotak itu. Kalau lagu asing yang paling banyak di request itu biasanya apa kalau acara-acara itu? Kalau lagu barat? Kalau barat sekarang lebih modern sih, karena kan yang menikah itu udah di rentan Gen Z ya, betul. Jadi yang di request pasti yang lebih fresh, maksudnya bukan fresh ya, lebih baru lagi. Ed Sheeran mungkin. Iya, kalau yang zaman duluan paling masih ya, misalnya Still the One. Ya, Still the One, Nothing Changed My Love for You, paling itu aja. Lagu wajibnya gitu ya. Ya, sekarang mulai berubah. Udah mulai lain lagi kan gitu. Kalau lagu Mandarin apa? Sama, sekarang juga dia cepat sekali berubahnya Pak Made. Karena yang menikah kan orang Gen Z itu juga. kesulitan nggak bagi Naya menyesuaikan artinya karena tidak tahu tidak tahu alien ini tiba-tiba requestnya kayak gimana. Nah, jadi kalau Mandarin itu saya pure dengerin benar-benar detail dengerin suara. Iya. Dengan headset saya tulis. Jadi saya akalin tuh pelafalannya yang ditulis. Jadi saya tulis misalnya kalau SI kan kalau kita baca si, betul. Misalnya se gitu. Jadi ini se gitu. Jadi untuk mempermudah itu gitu ya. Tapi kalau artinya belum. Ya, okay. Artinya bahwa perjuangannya nggak gampang juga sebetulnya gitu. Apalagi yang kita hadapin kan memang kliennya Cina semua. Orang yang nyanyi kan. Pernah yang komplain, ada klien yang komplain nggak? Sejauh ini nggak pernah astaga. Malah dia bilang appreciate karena kamu mau coba dan not bad, dia bilang not bad. Udah mirip aslinya. Mirip-mirip lah dikit lah gitu artinya. Siapa tahu bisa jadi nanti ke depan kayak Jackie Chung ya atau di Ciren ya. Nah, sekarang. Nah ya kalau berarti dihitung dari SMP sampai sekarang hampir 20 tahun ya berarti ya? Senang musik ya? Iya, udah di musiknya itu ya gitu ya. Awalnya saya dilarang Pak Made sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua lihatnya saya itu meninggalkan belajar demi musik. Kan dulu itu apalagi kalau udah ulangan umum kan orang tua tuh pasti, ayo kamu belajar dulu, jangan lomba-lomba terus bla 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 bla. Cuman saya buktiin kepada orang tua, saya bisa bagi waktu satu, yang kedua ini prestasi saya di musik. Saya pernah sampai ke luar kan juga gara-gara musik. Ya, misalnya lomba-lomba kayak bintang radio kemarin, sampai ke Papua kan gitu kan. Saya rasa akhirnya orang tua bilang, wah ini memang dia passionnya di situ, nggak bisa dipaksa gitu. Sebenarnya orang tua kepinginnya Naya jadi apa? Harapan mereka jadi apa? Ya pasti kalau zaman-zaman dulu ya pegawai Pak Made, pegawai negeri mungkin gitu. Tapi sekarang udah tercapai kan?
Iya. Ya, oke. Ya, Naya ini kebetulan karena latar belakang pendidikannya sarjana pendidikan bahasa Bali dan sekarang sudah lolos P3K ya, selamat sebagai penyuluh Iya. bahasa Bali gitu ya. Ya, namanya PLO sih. PLO ya sekarang namanya. Oke. Tapi kenapa tidak diteruskan jadi gurunya kemarin pilihannya? Pilihannya Pak Iya. Madia. Karena yang pertama itu saya suka berinteraksi ke halayak yang luas, Pak Madia. Oke. Jadi kayak bersosialisasi itu saya senang. Jadi di situ saya juga bisa banyak punya teman dan ada terselubungnya juga nih. Saya juga bisa push karya saya di situ. Oke. Jadi kalangannya jadi bisa lebih beragam Lebih luas. ya, lebih luas lagi Ya. jadinya gitu. Kalau di sekolah mungkin akan di situ-situ aja. Ruang lingkupnya masih seputar pendidikan gitu aja. Oke. Kalau udah di PLO sekarang ini kan kita bisa bersosialisasi, kadang kita kemana-mana sama benih adat atau sama Pak Pebekel. Jadi Berarti ada ininya juga nggak artinya boleh dibilang manfaatnya secara tidak langsung bahwa Naya sebagai penyanyi lagu pop Bali sekarang jadi PLO itu nyanyi itu juga sebagai media barangkali atau sarana gitu. iya, bisa dikatakan Oli. Karena beberapa kali saya ada namanya sistem Pokjar di situ, Iya. kelompok belajar bahasa Bali di Desa Adat. Saya bawakannya pakai fun gitu. Jadi kayak nggak terlalu Monoton monoton dan berat. Jadi saya di situ bekerjasama dengan beberapa PLO yang lain, teman-teman yang lain. Kamu ngajar di ininya ya, ada kayak permainan tradisional. Saya di nyanyi Balinya, ada yang di aksara Bali. Jadi saling melengkapi gitu. ya anak-anak pun senang jadinya, nggak melulu tentang wah nulis aja nih full gitu atau nggak menghitung aja full gitu. Itu kan ada bukan beban ya karena status Naya sebagai penyuluh bagi PLO terus kemudian juga sebagai penyanyi. Ada beban juga nggak? Berarti kalau gitu besok bikin lagu bahasanya sih udah di ngawak. Nah kayak itu misalnya kan jangan sampai orang berpikir ini katanya penyuluh bahasa Bali tapi menggending bahasana hancur-hancuran. Ya. Sempat kepikiran gitu jadinya. Sempat Pak Made, sempat. Dan memang untungnya saya itu memang tidak terlalu suka bahasa Bali itu dicampur. Oh, iya. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja. Saya Betul. pernah tanya ke dosen saya, Pak Suijo kalau nggak salah. Saya pernah tanya, itu bagaimana? Tergantung dari kacamata yang melihat. Jadi itu namanya campur kode sebenarnya. Kalau kita memang membenarkan itu ya kalau dari pengawi atau pembuatnya ya benar-benar aja. Karena karya Pak Made, nggak bisa kita bilang dan campur kode itu ada untuk kebutuhan tertentu masih wajar memang untuk campur kode. Tapi kalau ketika berbicara barangkali forum resmi atau apa lain lagi kan itu jadinya. Benar. Makanya saya bukan orang yang terlalu saklek, tapi saya akan mengusahakan lagunya pure Bali. Tapi kalau nanti saya ada kesempatan untuk campur kode, saya pingin juga campur kode dalam artian kata bahasa Bali itu bisa nanti juga masuk ke misalnya saya buat lagu Bali yang ada lagu baratnya dikit. Jadi kan orang barat yang denger apa sih arti lagu bahasa Bali di depannya. Jadi saya bisa itu tapi terangkan. Cuman belum ada kesempatan buat ke situ. Mudah-mudahan nextnya saya bisa Siapa buat. tahu ada. Itu kan kalau pernah dulu ada Andre Hehanusa sama Julio Iglesias kan sempat buat lagu itu. To all the girl I love before kan. Pertamanya Julio Iglesias satu part, kemudian satu part bahasa Indonesianya Andre Hehanusa. Ya. Jadi kan nyambung bahasa Bali, bahasa Inggris nanti kan siapa tahu kan gitu kan. Karena saya mikir kita yang di Bali lagu Korea aja kita bisa bawain. Iya. Kenapa nggak kita balik sekarang lagu Bali orang Korea bawain kan keren mau deh kalau itu terjadi. Ya, betul. Ya orang cara bebek aja bisa sampai ke Thailand ya. Ya kan? Keren itu Pak beli si Putri Bulan kemarin tuh. Kok Putri Bulan? Maaf. Jengkek bulan. Jengkek bulan. Iya. Bulan-bulan sama-sama cantik soalnya wanita. Oke. Ya, sampai keluar kan. Iya, itu betul. keren banget. Saya gimana caranya nextnya bisa mungkin tak campur bahasa Mandarin. Tapi mungkin. kemarin ketika Naya bikin lagu untuk diri sendiri maupun penyanyi lain juga ada Naya buat, sempat nggak ngerasa agak kesulitan mencari padanan katanya atau pemilihan diksinya itu sempat nggak ada kesulitan? Kalau saya menemui kesulitan, itu saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman di penyuluh. Oke. Ini misalnya, Itu untungnya ya punya teman penyuluh ya. benar. Ini kok nggak nemu ya? Terus saya tanya teman, ini coba masukin ke sini Nain. Masuk nggak? Oh masuk nih, bisa. Oke. Jadi saya sangat open untuk berkolaborasi.
Ada Gitu. diskusi juga dengan Ya, yang lain dong. gitu ya. Dan biasanya kalau liriknya sudah jadi nih saya buat Pak Made, saya akan share ke grup. Coba lihat ada yang salah nggak? Kalau Oke. mereka bilang ini ganti aja nanya, ini kalau pakai kata ini lebih bagus. Oh ya udah gitu. Artinya lagunya bukan hanya sekedar untuk menghibur masyarakat, tapi juga ada edukasinya di Ya, sana benar. gitu ya. Oke. Nah kalau Naya sendiri disuruh, ini kan kesibukannya pasti lumayan padat juga kan untuk kerja di kantor ya, terus menyanyi iya dan segala macam. Nah gimana Naya ngatur waktunya? Ngatur waktunya itu kalau misalnya pagi kan kerja nih Iya. sampai jam 4:30 lah. Setelah itu malam saya nyanyi di hotel Pak Made. Oke. Untuk ngamennya di hotel atau nggak wedding internasional biasanya kan malam juga. Iya. Jadi malam itu terus Sabtu Minggu biasanya juga ada yang kelas vokal ke rumah Oke. atau mau sharing. Latih vokal juga. Ya, Wow. kebetulan. Banyak kegiatan ya. Masih bisa, Made. Saya gas-gas aja. Gitu. Nyanyi iya, bikin lagu iya, latih vokal iya, kantoran iya juga. Tapi kalau ditanya, Naya sendiri dari dulu sebetulnya passionnya, keinginan jadi apa sebetulnya dulu? Tapi saya yakin kan dulu bukan jadi penyanyi kan, tujuan utamanya kan. Bukan. Dulu itu sebenarnya pengen sekali jadi dosen Pak Made. Berarti jalurnya sebenarnya udah betul ya, mulai dari pendidikan. Oke. Mulai belok itu di mulai belok itu di kuliah nih. Oke. Udah mulai coba nyanyi di jadi ada kayak entertainment luar itu, kamu mau nggak nyanyi sama saya di hotel ini? Ah, Fee sekian bla bla bla. Saya mau. ya. Ketika saya nyanyi, mereka suka, terus mereka istilahnya kasih Ngajakin saya lagi ya? fee. Saya tidak akan expect sebesar itu Iya. sama dia. Jadi, wah, kok jadi besar gini? Jadi bilang, saya tanya malahan, ini beneran satu kali nyanyi? Iya. Bener. Oh ya udah, saya langsung bilang, oke, kuliahnya kurang-kurang dikit. Saya langsung nyanyi, harus penyanyi nih gitu. Aduh. Ya apalagi untuk ukuran mahasiswa ya dapat fee dari sendiri itu lumayan juga sebetulnya Iya. gitu kan. Saya Oke. kan lulus dari IKIP juga. Berkat nyanyi juga Nyanyi, gitu ya. Pak Made. Artinya yang mendukung Naya sendiri akhirnya untuk bisa menuntaskan kuliah hasil dari nyanyi juga Ya, gitu benar. sebetulnya. Oke. Ya pantas akhirnya jatuh cinta di sana gitu jadinya Ya, ya. udahlah di sini aja gitu. Oke. Nah tapi sekarang ngomong tentang lagu pop Bali sendiri gitu Naya. Di awal kan Naya sempat bilang tidak pede karena cengkok. Terus sekarang setelah Naya terjun, kondisinya kan ternyata lagu Bali apalagi di era digital kan sangat beragam. Trennya sangat cepat berubah. Sangat cepat. Sempat nggak ngerasa nggak pede lagi gitu Arya, oh pede udah rilis ternyata adik ini ya lagu pop Bali jadi nah itu misalnya. Kalau orang yang sudah mengeluarkan karya sih ngelihatnya bukan nggak pede lagi Pak Made. Kalau saya lihatnya timingnya belum pas nih. Berpikir positifnya Iya. gitu. Oke. Saya masih berpikir lagu saya tuh pasti ada aja orang-orang yang suka. Saya yakin sekali. Tapi mungkin timingnya belum di tahun ini nih gitu. Karena saya lihat pasarnya, wow pasarnya kesini nih. Jadi saya hold dulu. Dan saya suka selalu berkomunikasi sama teman-teman kayak beli Gus Yuda, beli Dego, Dewo Harmonia. Saya tanya, ini gimana nih? Kayaknya belum nih gitu. Ada kalau sekarang ombaknya lagi gede, ya minggir dulu Ya, gitu. ya. Tapi bukan berarti berhenti berkarya Ya. kan gitu. Oke. Tetap kita produksi tetap Pak Made. Bahkan lagu Jaga Tresna yang terbaru ini sebenarnya itu sudah rangkum enggak di tahun ini. Cuma agak-agak mundur keluarnya. Tapi saya hold dulu buat, maksud saya keep buat timing yang pas aja, gitu. Tapi kalau Naya punya planning atau emang punya target nggak misalnya dalam setahun tuh palingnya harus ada 2 lagu atau apa yang dirilis? Nggak ada Pak Made. Sejauh ini Ngalir aja gitu. Ya, kapan saya mau, saya karena kemarin juga sibuk buatin orang lagu sih. Ya, dari Gung Mas pemain juga ada beberapa lagu. Ya. Terus dari ya banyak sih artis-artis Bali ya yang baru-baru saya coba buatin. Ya udah. Ini kan karena ada beberapa kegiatan tadi ya. Naya sendiri lebih nyaman atau kadang-kadang lebih suka orang nyebut Naya itu sebagai apa? Penyanyi, pencipta lagu, atau misalnya sebagai penyuluh bahasa Bali atau apa gitu? Penyanyi Pak Made. Penyanyi dan pencipta lagu. Penyanyi dan pencipta lagu yang kebetulan menjadi penyuluh juga. Iya. Oke. Kenapa berpikir Bapak senengnya itu di mana yang Naya rasakan jadi penyanyi itu? Mungkin cita-cita, bukan cita-cita sih karena waktu Ya tadi kan kata karena belok. Oke. ya karena mulai
dapat passionnya, terus saya juga udah dapat hasilnya kan gitu Pak Made. Jadi keren aja kalau dibilang, oh Naya artis penyanyi itu ya gitu. Yang Naya ya yang main di wedding itu ya gitu. Kayak punya ini aja sih. Ada kayak semacam apa justifikasi ya untuk itu ya untuk gelar seniman itu ya, penyanyi itu gitu ya. Apalagi sekarang Naya yang ciptain lagu ini ya gitu. Kayak lebih dapat lagi, wih keren nih gitu. Semangat saya jadinya buatin lagu orang itu lebih semangat lagi. Kedua-duanya sama-sama asik ya, menciptakan untuk orang, menyanyikan sendiri juga ya. Iya asik, karena kalau kita menciptakan lagu itu ketemu banyak orang satu, terus banyak teman juga jadinya. Terus saya akan menemukan beberapa permata Bali lagi, permata dalam vokal ya. Wih ini karakternya bagus nih. Kalau dibuat lagu ini kayaknya bisa nih. Gitu. Secara tidak langsung berarti menciptakan generasi baru gitu. Ya, jadi saya senang di situ. Nah, ada ini kan nggak tahu ya apa karena mereka belum paham, belum mendalami atau apa. Sampai detik ini masih banyak orang yang meragukan atau bahwa aduh nih lama-kelamaan karena globalisasi orang mulai lupa bahasa Bali. Lama-kelamaan bahasa Bali punah. Nah, Naya sebagai pencipta lagu juga sebagai penyuluh menanggapi omongan pesimis seperti itu gimana gitu? Kalau seperti itu, gini, di zaman sekarang ini memang harus diakui bahasa Bali ini semakin tergerus. Makanya dari situ saya membuat lagu Bali ini yang kekinian untuk anak-anak muda. Itu kenapa? Karena saya pingin sekali ketika dia dengar lagu saya, dia seenggaknya yang nggak tahu bahasa Bali, dia harus cari tahu dulu lagu apa. Ternyata lagu Bali asik juga nih. Oh, ternyata bahasa Bali keren juga gitu. Saya pengen narik itu Pak Made. Nggak hanya saya, mungkin di teman-teman penyuluh ini juga banyak sekali pencipta cerpen. Mungkin nanti bisa diundang sih. Ya, lewat karya-karya seni lainnya ya, bukan hanya lagu kan. Jadi mereka sekarang juga sudah agak lebih membuat karyanya lebih fun lagi, lebih isi lagi. Jadi nggak berat di kata-kata lagi, mungkin bahasanya dibuat lebih ringan lagi. Terutama untuk mendekatkan Gen Alpha ini dengan bahasa Bali gitu ya. Tapi kalau Naya sendiri ditanya misal tantangan terberat atau terbesar bahasa Bali saat ini apa sebetulnya? Terberat di bahasa Bali itu mungkin masuknya karya-karya lain yang menggunakan bahasa lain, apalagi Korea gitu misalnya. Korea ini kan latah ya, maksudnya di satu suka semuanya ikut-ikutan suka karena keren nih lagunya, jadi ngikut-ikutin semua. Jadi tantangan kita di penyuluh bahasa Bali ini bagaimana caranya, atau nggak di musisi Bali lah saya anggap, gimana caranya kita ini minimal lah di rumah itu menggunakan bahasa Bali lah, buat membentengi satu. Karena kan sekarang kan banyak juga sekolah-sekolah yang udah bersekolah di international school. Jadi bahasa Balinya mulai ditinggalkan tuh. Jadi jangan sampai justru malah orang Bali les bahasa Bali gitu. Nah itu. Ya itu karena pernah ada kejadian beberapa tahun lalu ada teman gitu di satu daerah saya bilang. Jadi dia sibuk ngantar anaknya les apa? Les bahasa Bali. Pelajaran di sekolah bahasa Balinya kurang luang nilainya dileskan anaknya. Orang Bali les bahasa Bali jadi agak ya kan. Itu ya, jadi barangkali tantangannya pelestarian itu gitu ya, kan. Jadi kita memang harus lebih ke konsen ke itu, gimana caranya generasi muda itu suka bahasa Bali dengan cara satu, gunakanlah bahasa Bali di rumah. Yang simpel-simpel aja. Jemakang yehe gitu-gitu aja cukup lah. Sekarang kan orang tuanya udah bahasa Inggris. Ya, pakai biar nanti persiapan go internasional kata. Tapi kan kasihan bahasa Balinya Pak Made. Tapi berarti semboyan balai bahasa itu betul ya sebenarnya bahwa pelajari bahasa asing, kuasai bahasa Bali, lestarikan bahasa daerah. Itu kan betulnya benar, tepat gitu. Nah, yang terakhir Naya, barangkali ada nggak yang ingin Naya sampaikan terhadap musisi-musisi, bukan musisi sih, artinya bahwa Naya sekarang levelnya udah agak berbeda kan. Naya mulai bisa menghasilkan atau mulai membina generasi-generasi baru. Nah, harapan Naya terhadap penyanyi lagu pop Bali yang baru-baru muncul ini, Gen Z ke Bali seperti apa mungkin? Satu, jangan pernah malu mengeluarkan karyanya, karena setiap orang punya warna sendiri, setiap orang punya identitasnya sendiri, jadi harus tetap berani mengeluarkan karyanya. Yang kedua, konsisten.
ini juga saya dapat ujangan banyak dari teman-teman senior kan. Konsisten. Jadi kalau memang identitas di situ, udah gas di situ aja. Karena kita nggak pernah tahu bola itu menggelindingnya kemana gitu. Kadang pas kita yang kena, yuk kita nggak tahu kan. Yang ketiga mungkin harus latihan dong, biar performnya lebih bagus lagi. Biar nggak rekamannya oke nih, tapi ketika kita live, wah kok gini gitu. Jadi memang harus latihan yang utama sih. Berani, konsisten, dan terus latihan gitu ya. Oke, ya terima kasih Naya atas keadaan di Ukemade. Mudah-mudahan makin sukses dan keadaannya. Dan setelah jaga tresna, kita tunggu keadaan berikutnya lagi. Oke, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.